Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-12 dari kuliah waris online KWO di channel Ahmad Zahid. Episode ke-12 ini insya Allah kita akan bahas kondisi jatah waris untuk ibu, yaitu satu dari 5 anggota ahli waris utama. Di 5 anggota ahli waris utama sudah kita singgung, yaitu ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan. Nah, ayah sudah kita bahas kondisi warisnya bagaimana. Sekarang kita akan bahas 3 kondisi jatah waris bagi ibu. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah 5 ahli waris utama. Bagaimana kita sudah ulang-ulang di pertemuan sebelumnya, 5 ahli waris utama ini adalah ahli waris yang tidak mungkin terhijab oleh siapapun dan keberadaannya pasti dapat. Dan keberadaan mereka ini justru mungkin bisa menghapus atau menghalangi jatah ahli waris yang lain. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang kondisi ayah, sekarang kita bahas kondisi ibu. Bagaimanakah jatah waris kondisi jatah waris ibu? Ada 3, sama sebagaimana ayah ada 3, ibu juga sama punya kondisi. Pertama, ibu tuh bisa dapat 1/3. Nah, kapan ibu dapat 1/3 dari harta waris? Dan beliau dapat 1/3 bila mayit tidak punya anak dan atau mayit hanya punya 1 saudara. Artinya nggak punya saudara atau saudara cuma 1, ibu dapat 1/3. Contoh gini, almarhum, ya kan ada ayahnya ya. Kalau seperti ini kan ayah dapat sisa, nah, ibunya dapat 1/3 gitu. Dan saudara-saudaranya nggak dapat. Kenapa saudaranya nggak dapat? Ya karena terhalangi oleh ayah. Nah, tapi ketika ayahnya nggak ada dan dia punya saudara, katakanlah saudara seayah cuma 1, maka sisa asoba yang awalnya buat ayah tuh jatuh kepada saudara. Karena ayahnya memang nggak ada, dan ibu tetap dapat 1/3. Di kondisi ibu dapat 1/3 kalau dia memang tidak punya anak, begitu. Baik itu nanti dia mendapatkan warisan bersama ayah atau tidak, pokoknya ibu dapat 1/3 kalau almarhum nggak punya anak, baik laki atau perempuan. Pokoknya nggak punya anak, dua-duanya begitu. Kalau ada 1 anak beda lagi urusannya. Pokoknya dia nggak punya anak. Atau ibu dapat 1/3 kalau si almarhum hanya punya 1 saudara. Kalau dia punya saudara lebih, ibu berubah tuh jadi 1/6 nanti tuh di kondisi yang ketiga. Jadi kondisi kedua, kondisi pertama ibu dapat 1/3 kalau mayit nggak punya anak atau mayit punya saudara, begitu ya, saudaranya cuma 1 saja. Begitu. Ini seperti ini kondisinya. Nah, yang kedua, kondisi ibu tuh dapat 1/6. Tadi sudah kita singgung. Kapan dia dapat 1/6? Ibu dapat 1/6 kalau mayit punya anak, baik anak laki atau perempuan, pokoknya punya anak aja ibu dapat 1/6, dan atau punya saudara saudari lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih begitu. Contoh begini, nah ini almarhum nih, ini kan punya ibu dapat 1/3 karena mayit nggak punya anak, ayahnya dapat sisa. Nah, ketika ayahnya nggak ada, atau almarhum punya anak gitu ya, punya anak laki atau anak perempuan begitu, maka ibu berubah dari 1/3 jadi 1/6, dan ayah berubah lagi tuh nggak dapat sisa, dia 1/6 plus sisa kalau anak perempuan, 1/6 doang, sisa 1/6 kalau anaknya laki. Jadi ibu dapat 1/6 kalau kalau almarhum punya anak laki atau anak perempuan, pokoknya seperti itu. Atau mayit nggak punya anak tapi punya saudara, mayit punya saudara lebih dari 1 orang, ada baik itu seayah atau baik itu seayah atau sekandung, ibu tetap jatahnya 1/6 dan sisanya buat saudara ya. Jadi 1/6 kita ulang, ibu dapat 1/6 kalau dia punya anak begitu atau dia punya saudara lebih dari 1. Ini saudara-saudara dapat sisa, ibunya dapat 1/6. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu almarhum ibu dapat 1/3 dari sisa. Nah, ini agak ribet nih. Ini yang disebut dengan istilah umariyah.
Jadi ibu dapat 1/3 dari sisa. Jadi bukan dapat 1/3, tapi 1/3 dari sisa. Bila kondisi ahli waris hanya ada ayah, ibu, istri, dan suami. Ini yang disebut dengan istilah Umariyah. Kenapa dikatakan Umariyah? Karena ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi, ini baru terjadi di zaman Umar. Jadi ada kondisi ahli waris yang cuma 3 orang ahli warisnya. Ayahnya, ibunya, sama suaminya atau istrinya. Ketika Umar menjabat, Umar menghukumi bahwa si ibu nggak dapat 1/3, ibu dapat 1/3 plus sisa. 1/3 dari sisa. Kenapa begitu? Kita lihat nih. Ini kan kondisinya 3 ahli waris ya, suami, ibu, dan ayah. Kalau pakai default ketentuan baku hukum faraid yang ditetapkan dalam Al-Quran sebelum ada fatwa Sayyidina Umar gitu ya, suami itu dapat 1/2, mayit nggak punya anak nih. Ibu dapat 1/3, sebagaimana ketentuan mayit nggak punya anak, ibu dapat 1/3, ayah dapat 1/6. Begitu ketentuannya. Nah, kalau begini doang pembagiannya, jadi kan kalau kita lihat 2, 3, 6 tuh penyebutnya jadi 6. Nah, kalau seperti ini kan berarti suami dapat 3/6, ibu dapat 2/6, ayah dapat 1/6. Nah, Sayyidina Umar melihat ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena ibu dan ayah itu satu level. Laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu level itu, perempuan nggak boleh lebih banyak. Justru ketentuannya kan lidzakari mithlu hadzil unthayain, kan begitu. Laki-laki itu 2 kali dari bagiannya perempuan. Maka kalau kita hitung secara normal default begini, ini melanggar ketentuan nih versi Sayyidina Umar. Makanya dikatakan Umariyah karena ini memang berdasarkan fatwa Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar menfatwakan kalau begitu nggak bisa si ibu perempuan berada satu level dengan ayah kok dapat lebih banyak, nggak bisa. Maka itu ibu difatwakan oleh Sayyidina Umar dapat 1/3 dari sisa. Maka ibu dan ayah tuh dikosongin, dijadikan sisa. Kalau suami dapat 3/6 berarti kan sisanya 3/6. Kalau 3/6, 1/3 dari sisa berapa? Jadi begini, nah suami 3/6, istri si ibu, mohon maaf, ibu ya bukan istri, ibu dapat 1/6 dan ayahnya dapat 2/6. Kan tadi sisanya 3/6 ya. 3/6 kalau dibagi 3 ya 1/6, 1/6, 1/6, ibu dapat 1/6, ayah dapat 2/6. Ini namanya Umariyah. Kondisinya kalau ahli warisnya cuma 3 orang. Ini ibu dan ayah. Itu kalau suami. Kalau kita hitung coba pakai istri ya, yang meninggal si laki yang menjadi ahli istri. Istri itu ketentuannya dapat 1/4. Mayit nggak punya anak 1/4. Mayit nggak punya anak ibu 1/3. Mayit nggak punya anak ayah dapat 1. Ini juga sama nih. Jadi ibu dapat di kebanyakan. Kalau seperti kan 4, 3, 6 kan jadi penyebutnya 12. 12 istri dapatnya 12 bagi 4 dikali 1 yaitu 3/12. Ibu dapat 4/12. Ayah dapat 2/12. Jadi kecil banget tuh ayah ya kan gitu. Maka laki dan perempuan yang dalam satu level nggak mungkin laki lebih dikit, itu kata Sayyidina Umar, dan itu memang ketentuan syariat begitu, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka itu Umar berfatwa, ini kondisinya nih si 3/12 lalu dijadiin sisa aja. Nah, kalau si istri dapat 3/12, sisanya kan jadi 9/12. 9 kita bagi 3, sepertiganya buat ibu, sisanya buat bapak. Nah, jadi begitu tuh, istri dapat 3/12, ibu dapat 3/12 sama, dan ayah dapat 6/12. Ini yang disebut dengan istilah Umariyah, yaitu kondisi yang difatwakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada ahli waris cuma 3 orang, istri atau suami, ibu, dan ayah, yang membuat ibu dapat lebih banyak dari ayah, dan itu tidak diperlukan karena orang laki dan orang perempuan yang dalam satu itu laki-laki harus banyak sebagai ketentuan. Ini dinamakan Umariyah karena terjadi dan beliau memfatwakan. Jadi itu 3 kondisi ibu. 1/3, 1/6, 1/3 plus. Nah, masih ada 3 pihak lagi dari 5 ahli waris utama yang akan kita bahas di episode. Kemudian bersabar teman-teman yang dirahmati Allah. Insya Allah kita lanjut dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.